usaha car wash saya di kota Jogja saya tutup. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehari cuma 2 mobil yang masuk, tapi gaji pegawai 5 juta sebulan. Hal ini bisa saja terjadi. Yang pertama itu perencanaan awal sebelum kita terjun membuka usaha cuci mobil. Yang kedua itu siapa nanti yang akan kerja, dibutuhkan berapa orang yang akan kerja, itu juga sangat penting dan mempengaruhi nanti berjalannya usaha Anda. Oke, jumpa lagi dengan video Chris Emos. Kali ini saya akan membahas salah satu komentar di Facebook. Menurut saya ini sangat menarik untuk saya bahas di channel YouTube-nya Chris Emos. Kenapa ini menarik? Karena inilah realita yang ada. Jadi walaupun dari 10 mungkin cucian mobil yang buka di seluruh Indonesia, ya mungkin ada 2 atau 3 saja yang kondisinya seperti ini. Mungkin ya, mungkin. Tapi yang saya mau katakan adalah masih banyak yang berjalan dengan baik atau sesuai dengan ekspektasi. Tapi dari yang 3 atau yang lebih sedikit ini kita akan belajar di sini tentang membangun usaha cuci mobil. Maksud dan tujuan saya membagikan ini adalah supaya dari 10-10-nya usaha cuci mobil itu tidak ada yang sampai mengalami posisi seperti ini. Kalau ada pertanyaan, wah mustahil dong, namanya usaha pasti ada yang maju, ada yang enggak. Nah, kan kita nggak mau masing-masing kita ini bagian dari yang enggak. Gitu. Makanya untuk jadi bagian dari yang enggak bisa jalan usahanya itu, kita mau belajar, sama-sama belajar. Sekali lagi saya bukan mau menggurui, tapi ini bagian dari belajar tentang bagaimana membangun usaha cuci mobil itu biar berjalan sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Gitu. Boleh di subscribe sebelum kita masuk lebih dalam membahas komentar ini, dan nanti kita akan coba bahas detail. Ini komentarnya saya sertakan di sini ya. Saya coba akan bacakan. Kemarin usaha car wash saya di kota Jogja saya tutup. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehari cuma 2 mobil yang masuk, tapi gaji pegawai 5 juta sebulan. Coba, hal ini bisa saja terjadi karena menurut saya perhitungan awal itu kurang matang. Coba bisa bayangkan, kita bisa bayangkan deh kalau sehari 2 mobil itu lokasinya pasti nggak rame. Oke, kita akan bahas komentar ini. Asal muasalnya komentar ini adalah dari grup Facebook, di mana di situ memposting peralatan cuci mobil itu sedang dijual. Kalau tidak salah yang saya lihat itu ada 2 hidrolik, 1 steam, 1 kompresor, dan vacuum cleaner, dan lain-lain itu seharga 45 juta kalau nggak salah. Itu barang second. Produknya apa? Saya tidak perlu sebutkan di sini. Tapi kalau Anda ada di grup Facebook, di grup komunitas cucian mobil di Indonesia, itu ada di situ. Nah, beliau ini menegaskan atau ikut nimbrung di salah satu di komentarnya bahwa bukan hanya kamu loh yang jual cucian mobil, peralatanmu itu, tapi di sini aku juga tutup usahaku itu. Gitu loh. Oke, kita akan mulai analisa nih. Pertama dulu yaitu lokasi. Makanya saya sampaikan kepada kita semua bahwa lokasi itu sangat penting ya menurut saya. Saya di Embos khususnya terus mengasah pengalaman, pengetahuan, istilahnya traffic itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi nggak asal-asalan. Kalau dulu mungkin masih cabang Embos itu masih baru ada 1-2 begitu, 1-2-3, kita berpikir ya udahlah yang penting Jakarta kita buka-buka aja, mau dimanapun tempatnya kita buka-buka aja. Tapi sekarang makin kita dewasa, makin kita mengerti tentang cuci mobil. Dewasa dalam artian kita sudah mengetahui bagaimana pengelolaan cuci mobil itu yang benar dan baik. Kita makin tahu dan sadar bahwa
tidak semua tempat di Jakarta itu memenuhi syarat untuk kita buka usaha cuci mobil. Asalkan jalan raya, oke lah, gasak aja untuk buka cuci mobil. Enggak seperti itu. Jadi ada memang tempat yang tidak masuk kriteria MWOS, bukan cucian mobil lainnya. Kalau mungkin ada di jalan raya yang sempit begitu dan tidak ramai kendaraan mobil lewatnya, target omsetnya orang itu sesuai dengan kendaraan yang ada, itu mungkin juga masih bisa gitu. Tapi kalau untuk MWOS dengan modal yang besar, konsep yang besar, kita nggak bisa kita nggak bisa asal buka gitu loh. Nah, kembali ke konteks video kita kali ini. Kalau sehari cuma 2 mobil, ini saya bingung. Bagaimana analisa pertama ketika mau buka usaha cuci mobil ini? Sedangkan gaji karyawan pegawai 5 juta per bulan. 5 juta ini minimal 2 orang atau 3 orang lah. 2 atau 3 orang. Kalau di daerah, kalau di Jakarta 2 orang. 5 juta ini 2 orang. Bisa tergambar dalam imajinasi saya bahwa cucian ini kecil. Kalau cuma 2 mobil. Kalau 2 mobil kita asumsikan 50.000, sehari 100.000, 1 bulan itu cuma 3 juta omsetnya. Itu belum potong operasional, potong listrik dan lain-lainnya, makanya ditutup aja. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah start awal dalam menganalisa mau buka usaha cuci mobil itu enggak kurang matang. Atau mungkin ada pendapat seperti ini. Tapi itu kan memanfaatkan lokasi yang ada. Saya punya tanah, saya punya lokasi, yaitu saya buka aja. Asal buka dan akhirnya seperti ini banyak energi yang terbuang. Anda tidak mendapatkan hasil, bahkan malah Anda bisa rugi. Iya kan, rugi kan? Rugi bikin ini tempatnya, beli alatnya, beli steamnya, dan rugi waktu. Jadi perencanaan awal itu sangat penting, teman-teman. Ketika kita mau buka usaha cuci mobil, analisanya, bagaimana cara menganalisa itu? Nih saya kasih teori kasar-kasaran. Teori kasar-kasaran, Anda mungkin tidak temukan teori ini di rumus-rumus. Mungkin ini teori ngawur atau asal-asalan begitu. Ketika kendaraan yang lewat, misalnya target cuci mobil, target kita apa? Cuci mobil. Ya udah mobil pribadi yang kita hitung. Jangan truk kita hitung, jangan. Jadi mobil pribadi kita hitung yang lewat misalnya. Dalam 1 menit itu misalnya ada 20 sampai berapa? 30 mobil dalam 1 menit. Menurut saya itu bisa memenuhi syarat untuk kita buka usaha cuci mobil. Dibukakan usaha cuci mobil bisa. Kalau 20 sampai 30 mobil dalam 1 menit. Waduh, ramai sekali itu daerah. Kalau 10 bagaimana? Tergantung lagi target kita. Kalau 10 mobil per menit gimana? Ya tergantung. Target kita berapa mobil sehari? Kalau target kita mungkin 30 sampai 50 mobil sehari. Terus yang lewat per menit itu 10 mobil. Bisa sekali. Nah, kalau misalnya ada teori lagi begini. Mas, kalau 1 jam itu sekitar 1 menit itu sekitar 5 mobil gitu kira-kira kan. Kalau 1 jam berarti 300 mobil. Itu memenuhi syarat enggak? Tergantung lagi target kita. Target itu sangat menentukan sekali, dan itu berkaitan erat dengan jumlah modal yang kita keluarkan. Itu targetnya. Jadi perencanaan awal ini sangat-sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi supaya apa? Saya himbau seperti ini, berkali-kali seperti ini, bukan cari segala macam sesuatu untuk diri saya, untuk MBOS juga. Perencanaan awal ini sangat penting dan sangat menentukan kita bagaimana nanti kita jalan ke depan. Jadi kalau udah nyemplung gitu, jangan sampai mundur dan kalah gitu loh maksud saya. Jadi kalau udah nyemplung ya selesaikan, bila perlu untungkan, bila perlu lipat gandakan modal kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu maksud saya. Jadi perencanaan sangat penting. Ini di awal itu seperti itu.
Mungkin ada dua hal saja yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama itu perencanaan awal sebelum kita terjun membuka usaha cuci mobil. Yang kedua itu usaha cuci mobil itu bukan usaha untuk ikut-ikutan atau usaha untuk mengisi waktu luang, bukan. Jadi kita ada banyak sekali yang berpikiran seperti ini. Saya ini sebentar lagi pensiun. Usaha yang paling mudah itu membangun usaha cuci mobil misalnya. Gampang itu, cari orangnya juga gampang, cara menjalankannya juga gampang. Karena apa? Tidak banyak ribet, tinggal mobil masuk dibersihkan, tidak banyak prosedur yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kedua ini adalah tentang mantapnya kita dalam mengelola atau menjalankan atau membuka usaha cuci mobil. Yang diperlukan di sini apa? Pengetahuan dan skill. Pengetahuan tentang bagaimana kita membuka usaha cuci mobil, istilahnya mengetahui lah bagaimana merekrut karyawan, pasarnya cuci mobil di sini itu berapa, modal yang harus saya keluarkan berapa, dan target omset saya nanti berapa. Itu juga perlu dipelajari dengan teliti dan matang sekali. Kalau misalnya kita mau buka usaha cuci mobil hanya karena pengen ikut-ikutan, artinya ya wes lah, di sana rame cucian mobil, saya punya tanah nganggur, saya punya modal, saya buka. Nggak bisa seperti itu. Menurut saya nggak bisa seperti itu, nggak semudah itu kita membuka usaha. Jadi Anda benar-benar harus pelajari benar-benar siapa nanti yang akan kerja, dibutuhkan berapa orang yang akan kerja, itu juga sangat penting dan mempengaruhi nanti berjalannya usaha Anda. Kalau Anda asal-asalan, oh yaudah saya punya kenalan 2 kok, nanti dia yang akan membantu saya untuk menjalankan usaha cuci mobil. Gitu. Itu kurang pas menurut saya. Jadi Anda benar-benar harus bicara dahulu sebelum Anda membuka usaha cuci mobilnya. Yang selanjutnya adalah jangan sampai Anda punya tanah nganggur, Anda punya modal, Anda buka, kemudian Anda tinggal usaha tersebut tanpa sistem atau manajemen yang jelas. Karena cuci mobil ini banyak kali di Indonesia belum menggunakan sistem, kecuali Embos dan beberapa cucian mobil besar lainnya di Indonesia mungkin ada. Tapi saat ini sudah ada sistem kasir yang bisa untuk transaksi begitu. Itu juga sedikit menolong, walaupun masih banyak celah untuk diakal-akalinnya. Di Embos yang sistemnya sudah sangat sistematis saja masih bisa diakal-akalin, apalagi cuma sistem kasir yang untuk transaksi begitu, itu masih bisa. Nah, dalam hal ini apa poinnya? Jangan sampai ditinggal. Jadi kalau Anda ingin punya usaha cuci mobil, ya Anda fokusin untuk Anda kembangkan. Ya, tapi saya masih kerja, saya masih jadi karyawan di sini, saya cuma ada modal untuk ini. Mendingan keep your money. Simpan uang Anda, jadi supaya aman. Gitu. Ini saran saya, simpan uang Anda benar-benar baik-baik. Jangan asal bukain, percayakan ke orang, jangan. Akan sangat berisiko tinggi. Gitu loh. Kalau Anda sudah siap, Anda sudah tahu pengetahuan Anda sudah komplit tentang cuci mobil, Anda sudah tahu seluk-beluknya, pasarnya apa, targetnya berapa, dan bagaimana cara mengembangkannya, silakan Anda buka dengan modal Anda, dengan tanah yang Anda miliki. Tapi kalau ya udah saya punya modal, kemarin ada yang ngobrol sama saya, katanya cuci mobil itu mudah sekali mengelolanya dan saya percayakan ke dia. Oh, saya bukan anti kepada orang yang representasi ke Anda, bukan seperti itu. Tapi itu akan sangat besar sekali resikonya. Anda pertimbangkan baik-baik ketika Anda mau buka usaha cuci mobil, apakah Anda bisa menjalankannya atau tidak. Oke lah, baiklah kalau begitu. Mungkin video kali ini cukup di sini saja. Tetap semangat bagi Anda yang tutup usaha cuci mobilnya. Mungkin ini jadikan pengalaman bagi Anda, supaya nanti ke depan tidak seperti ini lagi, dan Anda bisa membuka di tempat yang lebih ramai mungkin, dan tidak ada karwas di Indonesia yang tutup lagi, yang sampai jual alat-alatnya yang hanya dijual 45 juta dengan 2 hidrolik, 1 kompresor, 1 set begitu 45. Saya yakin itu belinya di atas 100. Mungkin di atas 100 juta. Tapi nggak tahu deh mereknya apa.
Kalau di Embos hidroliknya saja itu sudah 100 juta. Belum pasang. Belum pasang. Ya, di Embos itu. Makanya saya asumsikan 100 juta tadi pasti. Jadi kalau kita modal besar untuk membeli alat, jualnya pasti drop. Jual alat cuci mobil second itu harganya jatuh. Sudah berkali-kali saya sampaikan di sini dan Embos berkali-kali mengalami itu. Makanya ini bicara dari pengalaman. Tapi kalau Anda masih dapat jual yang harga tinggi, ya bagus, itu beruntung sekali. Tapi yang saya tahu biasanya jual alat cuci mobil, usaha cuci mobil yang mandek, mangkrak, terus dijual alatnya itu biasanya asal beli, yang pembelinya itu asal mau. Dan kita berpikir, ya wes lah, itu tanah juga sudah mau habis sewanya dan harus cabut di rumah, nggak ada tempat, ya udah sedapatnya aja deh, kita nggak bisa. Nah itu jangan sampailah seperti itu. Ya, terima kasih, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.